Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan ihsannya. Apa itu ihsan? Baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah kasih kepada kita hidayah. Allah beri kita hidayah di pagi ini untuk bisa hadir ke masjid, untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini, yaitu masjid, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholat itu perintah Allah, hukumnya wajib, dan berjamaah sunnahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjamaah dapat 27 derajat hitungan. Yang bersendirian 1 derajat. 20 dibandingkan 27 derajat. Kalau dia sholat sendirian selama atau sebanyak 27 sholat, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, maghrib, isya, subuh. Ya, ini udah 2 hari nih, 10 derajat ya, karena sholatnya sendiri terus. Berarti 4 hari kurang lebih ya, dapat mengumpulkan 27 derajat kan. Hitungan dia sholat, karena sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah 27 derajat. Yang sekali saja berjamaah dapat 27. Maka orang sholat berjamaah ini banyak anugerahnya, fadilahnya, karunianya, hitungannya, ya, belum dia langkah kakinya ke masjid. Ya, ada satu sahabat, ya, bukan satu sahabat, kumpulan daripada sahabat, daripada satu suku, datang kepada Rasulullah SAW
kalau tidak salah sukunya Bani Aslam ya. Orang-orang suku Bani Aslam ini. Di sekitaran masjid, dekat masjid ya Nabawi itu ada area kosong yang bisa ditempatin buat beberapa tempat rumah. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, izinkanlah kami untuk pindah nih dekat masjid. Enak dekat masjid itu maknanya gitu. Azan, ya, nggak buru-buru pun dekat masjid, tinggal ambil wudhu datang ke masjid. Dibandingkan orang-orang jauh, maksudnya begitu. Ya, dia harus melangkah lagi karena kalau dulu mungkin tidak ada sepeda, tidak ada motor, jadi beda orang jauh dengan orang dekat nih untuk urusan masjid nih aksesnya beda. Ya Rasulullah SAW, kamu mau pindah aja dekat masjid nih. Maka Rasulullah SAW, jangan pindah, karena setiap langkah yang dilangkahkan ke masjid, ya, setiap langkah itu digugurin dosa, ya. Setiap langkah diberikan pahala, setiap langkah dinaikkan derajat di sisi Allah. Maknanya kalian tetap aja di sana, karena kalau melangkah ke masjid ya dapat fadilah seperti itu. Ya. Itu langkahnya, Pak, langkahnya. Kalau jarak seorang ini dengan masjid ada 300 langkah, 300 langkah itu dekat ya. Ya. Maka setiap dia pergi ke masjid 300 gugur dosa, 300 naik derajat di sisi Allah, 300 pahala diberikan kepada dia. Ya. Fadilahnya seperti itu. Makanya mereka nggak jadi pindah. Ya. Jauh aja ada. Insyaallah. Jadi fadilah melangkah ke masjid ada. Fadilah duduk di masjid ada lagi, namanya i'tikaf. I'tikaf itu al-muqsu, berdiam diri fil masjid, di dalam masjid, nahan diri, ya, tidak kemana-mana di masjid, itu namanya i'tikaf. Fadilah i'tikafnya ada, duduk di masjid itu ada fadilah, Pak. Ada pahala, namanya pahala i'tikaf. Walaupun kadang di masjid nggak ada kopi misalnya kan, nggak ada teh, nggak ada makanan, dibandingkan mungkin di luar, di rumah atau di mana, di gedung atau di mana, di warung kopi, ya, ada makanan-makanan, ada tempat yang lebih bagus. Namun duduk di luar masjid ini tidak ada fadilahnya, tidak ada fadilah i'tikaf. Sekali pun di gedung yang megah, MPR, DPR, AC-nya kanan kiri, ya, tidak ada pahala i'tikaf. Tapi kalau di masjidnya ada, ya, maka berdiam diri di masjid dapat pahala. Intizarus salat, ba'da salat, belum lagi kalau menunggu salat, habis salat nunggu salat dapat pahala lagi. Misalnya orang salat maghrib, nggak pulang lah, ntar lagi juga isya, 45 menit lagi isya, kan umumnya gitu. Habis sholat maghrib itu sudah jam 6:15 kan. Nah kalau imamnya panjang, ya sebagian masjid itu bisa jam 6:20, 6:25, ya, lewat setengah jam. Pernah saya masjid ya, itu udah 6:30 tuh habis maghrib, setengah jam lagi sudah isya. Dia nggak pulang, duduk masjid, ya, dengan niat nunggu sholat isya, maka ada lagi fadilah menunggu sholat, selepas sholat itu dapat pahala lagi, dihitung sholat. Jadi masjid ini banyak fadilahnya. Itu fadilah jamaah itu banyak. Belum masuk masjid dapat doa, kemudian duduk di masjid, malaikat itu mendoakan, Pak, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah, ampuni dia, kasihi dia. Ini berdoa malaikat. Sebetulnya kita ini untuk urusan malaikat nih tiap hari, ya Pak, kita interaksi dengan malaikat, cuma kita nggak ngelihat aja. Ya,
Ada malaikat itu yang tugasnya masing-masing. Ya, ada yang tugasnya itu antara Allah dan para nabi, para rasul saja tugasnya. Lain itu nggak ada. Seperti Jibril itu tugasnya nyampein wahyu ya. Allah, Rasul, Allah, Nabi, gitu-gitu aja. Nggak ada Nabi lagi, nggak ada Rasul lagi ya. Free tugas. Ya, free tugas nganggur. Sudah dulu tugasnya lebih awal dia. Ya, ada yang tugasnya wamin hafazatun. Ada yang tugasnya menjaga manusia, menjaga hamba-hambanya Allah. Ada yang daripada mereka tugasnya mencatat amal baik, amal buruk tiap hari itu sama kita loh. Ya, menulis keburukan, menulis kebaikan. Itu dari malaikatnya itu ada tiap hari itu goib. Belum dari setan, goib juga ya. Belum dari jin, itu juga goib, nggak kelihatan. Maka hadirin ya, insyaallah orang-orang yang istiqomah jaga sholat ya, hidupnya ini berkah, amin ya. Ini yang kita harap. Kita ini hidup mau berkah, hidup ini mau ditolong Allah, hidup ini mau manfaat ya. Maka kita ya, amalkan agama. Di antara bentuk amalkan agama itu ya sholat ya. Sholat yang nampak pada kita itu hari-hari kaitan dengan ibadah itu ya sholat. Yang jelas ibadah makhluk, murni ibadah gitu. Kalau puasa kan belum waktunya, setahun tuh sebulan cuma nanti Ramadan. Kalau zakat juga nggak setiap hari ya. Kata banyak duit pun nggak setiap hari bayar zakat. Apalagi kalau nggak ada yang dizakatin ya wis nggak boleh zakat. Kan kata banyak duit, orang kaya pun nggak setiap hari zakat, setahun sekali zakat. Ya. Haji juga begitu, haji itu nggak tiap hari, setahun sekali. Itu pun bagi yang mampu. Dan sekali lagi seumur hidup. Andai kata dia mampu, kaya raya, tiap tahun bisa haji, itu pun nggak wajib. Wajibnya sekali aja seumur hidup. Ya. Jadi sholat ini lah bentuk ibadah makhluk, murni ibadah yang hari-hari kita kerjakan. Maka kata alim ulama, kalau orang bisa jaga sholat 5 waktu, ya, menjaganya dengan baik, insya Allah amalan-amalan yang lain ini dia mudah untuk menjaganya. Maka insya Allah kita perhatikan sholat-sholat kita, insya Allah terutama sholat yang berat ya. Apa yang berat? Subuh dan asar. Subuh asar itu sholat yang berat. Kenapa berat Ustaz? Yang pertama subuh waktunya enak tidur tuh Pak subuh. Ya. Apalagi bagi mereka-mereka yang lambat tidur, jam 12 baru tidur, jam 1 baru tidur, itu subuh itu berat ya. Tinggal di kawasan area dingin lagi, Bogor dan sebagainya ya, tambah ada kipas, ada AC ya. Tapi bisa berangkat subuh ini luar biasa nih Bapak kita semua, alhamdulillah. Yang kedua asar ini berat. Kenapa berat? Ya. Karena waktunya tidak istirahat Pak asar Pak. Kalau zuhur itu waktunya istirahat. Ya. Maghrib, ya jarang orang kerja maghrib walaupun nggak sholat tuh istirahat tuh. Ya. Zuhur juga kadang orang walaupun nggak sholat istirahat, bahkan dijadiin jam istirahat. Waktu zuhur waktunya istirahat. Waktu zuhur waktunya istirahat, bukan waktu zuhur waktu sholat gitu. Waktu zuhur waktu sholat kan enak, waktu zuhur ayo udah azan nih waktunya sholat ya. Tapi karena sebagian orang-orang kerja itu tukang-tukang tuh, waktunya zuhur waktunya istirahat loh, waktu zuhur waktunya istirahat, zuhur waktunya sholat ya. Nanti maghrib gitu juga, azan maghrib berhenti. Anak-anak main bola itu belum azan dia nggak berhenti dia.
azan berhenti mandi loh ya, belum, jadi waktunya istirahat. Isya ya gitu, Isya udah malam ya kan, mau Isya. Kalau asar tuh enggak, asar itu ya jam Isya jam 3:30 tuh malah enak-enaknya kerja tuh. Kalau tukang itu ya habis zuhur panas tuh, nanti jam 2:30 itu udah mulai turun matahari ya, turun ke sana ke barat sana ya, turun asar jam 3 itu udah enak-enaknya kerja itu lah. Mau sholat asar tuh 3:30 tuh waktu asar tuh nanggung sampai jam 5, nanggung lagi 5:30, jadi nanggung ya, ujung-ujungnya mundur. Jadi yang berat tuh subuh dan asar. Makanya ada hadis man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat 2 waktu dingin ya, memang dingin kan, subuh itu udah dingin, asar juga sudah dingin, maknanya 2 waktu dingin subuh dan asar, dakhalal jannah, dia masuk surga. Enggak ada zuhurnya Pak Ustaz, karena di saya begitu kalau kita belajar hadis, barang siapa sholat 2 waktu dingin ya, dia masuk surga. 2 waktu dingin ini apa? Asar sama subuh, Pak. Subuh sama asar. Tapi Nabi nggak menyebutin zuhur, maghrib sama isya, berarti sholat 2 itu aja sudah masuk surga itu. Maknanya bukan begitu Pak, sholatnya 2 waktu aja ya kan, karena udah dijamin Nabi. Nggak begitu maknanya. Maknanya biasa orang kalau bisa jaga subuh sama asar itu kan berat, sholat-sholat yang lain itu terjaga gitu. Orang memperhatikan subuh sama asar, nanti sholat yang lain itu terjaga, karena yang susah aja dia jaga, yang mudah nanti akan terjaga. Sehingga terjagalah maghrib, terjagalah isya ya kan, dan terjagalah zuhur, sehingga dia masuk surga gitu, dengan wasilah sebab dia menjaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah, syukur lagi Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita dalam majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya ada ampunan Allah, ada keberkahan, ini majelis agama, majelis ta'lim ya, majelis yang membicarakan agama, ini majelis yang dikerumunin malaikat sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala ya, majelis ilmu yang siapa saja melangkah ke tempat ilmu, masyaallah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nabi bersabda, siapa yang memudahkan, melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berkorban berjuang untuk umat, yang membawa umat minaz-zulumati ila nur, sampailah agama ke tempat kita Indonesia ini ya, negeri kita ya, kampung kita, datanglah agama dari Madinah sana ya, jauh, di saat itu nggak ada kereta, di saat itu tidak ada pesawat, di saat itu tidak secanggih sekarang ya, mudah kemana kirian tiket ya, sampailah itu para dai-dai itu, para habib-habib dakwah pelosok-pelosok Irian ya, naik pesawat ke Papua, dakwah kemana? Kalau dulu naik kapal ya, kalau ada kapal pun tuh lama jauh, ikut arah tak angin lagi dia sesuaikan, karena mesin-mesin tidak secanggih sekarang ya, kapal pasang layar. Di saat itu agama sampai ke tempat kita ini di Indonesia, dibawa oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan mereka pendahulu pejuang-pejuang agama ini ya, Allah kasih ya salawat, salawat kesejahteraan dan keselamatan ke atas mereka, dan mudah-mudahan kita semua amin mendapatkannya ya, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat termasuk kita, mudah-mudahan Allah kasih kesejahteraan, amin. Allah kasih kebahagiaan dunia akhirat. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita masuk pada babus salamir rajuli ala zaujatihi wal mar'ati min maharimi.
wala ajnabiyatin wa ajnabiyatin la yakhaful fitnata bihinna wa salamihinna bihadzal syarti. Bab ini menjelaskan salamnya seorang, ya, dia ucapkan salam seorang laki-laki kepada istrinya dan wanita mahram dia, ya, ucapkan salam kepada istri dan wanita mahramnya. Begitu juga mengucapkan salam kepada wanita lain, sebaik satu orang, wa ajnabiyatin, dan wanita-wanita banyak yang bukan mahramnya, la yakhaful fitnah, yang tidak dikhawatirkan ada fitnah dengan mereka, dan mengucapkan salam kepada mereka bihadza syarti, dengan inilah syarat, ya. Nanti dijelaskan, ya. Syaratnya apa? Yaitu syaratnya tidak ada fitnah. Ucap salam kepada wanita boleh, ya, kepada wanita lain yang bukan mahramnya. Hadis pertama, an Sahl bin Sa'd, daripada sahabat Nabi Sa'al ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kanat fina imra'atun, di masyarakat kami ada seorang wanita, ya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, kanat lana ajuzun, ya, di tengah-tengah kami, di masyarakat kami itu ada wanita tua. Wanita tua, ada wanita tua, ya, nggak muda lagi, nggak gadis lagi, ya, udah tua. Ta'khudhu min usulis silki, dia mengambil batang sayuran yang namanya, kalau bahasa Arabnya silki, ya, sayuran silki. Fatat rahuhu, maka dia memasukkannya fil kidri, di dalam periuk, ya, di sayur lah, Pak. Setelah di sayur, setelah dimasukkan di panci, di periuk, ya, di panci, di belanga, apa namanya, banyak itu, kidr, ya, panci, dandang kalau orang sini. Kemudian dia keluarkan tuh, dia tumbuk, ya, habbatin min syair. Kemudian dia menumbuk daripada biji, daripada gandum, dia masukkan, ya, dia masukkan, sudah masak, dia keluarkan. Fa idza shallainal jum'ata, maka apabila kami sudah selesai sholat Jumat, Masya Allah, ini ada hadis ini ajib juga nih, ya. Jadi wanita ini dia masak sayur, dikasih gandum, aduk, ya. Ketika kami selesai sholat Jumat, insarafna, ya, kami bubaran daripada sholat, nusallimu alaiha, maka kami ucapkan salam kepada wanita tadi itu. Kemudian jadi boleh Pak, ini di sini dalilnya yang pertama sesuai dengan judul hadis tadi, judul bab kitab ini, yakni memberikan salam kepada wanita. Berarti kami ucap salam kepada dia, ya, ucap salam kepada dia, ya. Sahabat-sahabat Nabi ucap salam kepada dia. Kenapa boleh, ya, dalam wanita lain ucap salam kepada perempuan? Karena apa? La yakhaful fitnah, tidak dikhawatirkan fitnah. Orang sudah tua, ya, ibu-ibu, ya, udah tua, ya, udah tua, ya. Fatuqaddimuhu ilaina, maka beliau menyuguhkan makanan itu kepada kami, disuguhkannya makanan itu. Jumat berkah nih, ya, insyaallah Jumat berkah, insyaallah. Karena sahabat di sini mengatakan fa idza sholainal jumu'ata, ketika kami sudah sholat Jumat, selesai sholat Jumat dan kami bubaran dari tempat kami, yang mengucap salam kepada si ibu tersebut, wanita tersebut, dia pun suguhkan makanan, Pak, ya, makanan. Dapat nih dalil Jumat berkah dimasak, ya, orang pulang Jumatan, monggo silakan nih, ya, kasih, ya, Jumat sedekah Jumat, insyaallah.
Ini dia dalam hadis ini yang pertama banyak hukumnya, karena dalam satu hadis yang tersurat tertulis itu banyak makna-makna yang tersirat gitu. Di antaranya ya tadi itu sedekah Jumat, dia masak ya, dia bagi kepada sahabat serta setelah bubaran sholat Jumat. Yang kedua di bab salam, boleh ya, boleh mengucapkan salam kepada wanita ya, selagi tidak dikhawatirkan fitnah. Dia sendiri kita rame-rame ya, ini kan bubaran Jumat ya, gak ada fitnah, insya Allah gak ada fitnah, aman. Dia udah tua juga kita rame-rame. Tapi kalau kita sendiri, dia sendiri, muda lagi kan, takutnya ya ada yang tersirat juga dari salam tersebut. Itu nggak usah, tancap gas saja, jalan aja, nggak usah salam-salam. Oh Ustaz ini sombong kali ya, sombong banget kita orang sini atau orang Sumatera, sombong kali lah ngucap-ucap salam gitu kan. Oh ini bukan masalah sombong nggak sombong, ini sampean sendirian orangnya, masih ayu lagi, cantik lah, bisa tancap gas saja. Yang kedua, kesederhanaan orang-orang Madinah ini ya, biasa aja sederhana dia masak, nggak rendang, nggak krengsengan yang dia masak, sederhana aja. Apa yang ada diambil daun silki ya, daun bayam atau daun apa nih, daun silki ini ya, dia masak campur ya, campur kedelai, gandum itu seperti kedelai apa ya, kalau masih berbentuk biji itu kan ya, seperti kacang hijau itu ya, kecil-kecil dia butirannya, tumbuk masukin, diublek apa, diaduk diaduk. Masya Allah, ini kesederhanaan orang-orang Madinah untuk sedekah nih. Kalau nggak ada yang terbaik, yang penting halal ya, dimasak boleh juga dikasih orang, walaupun sederhana, bubur kacang hijau ya kan, kasih apa namanya, bubur kanji. Kadang sebagian daerah tuh buat bubur kanji. Bubur kanji itu apa, kanji tuh direbus, kasih kasih apa namanya, kasih bumbu ya, kasih bumbu dah. Kalau di Aceh itu kalau puasa itu banyak namanya bubur kanji itu, makan bumbu. Nah, jadi sedekah sederhana ya, sederhana saja untuk. Tapi kalau ada yang terbaik ya terbaik. Tapi dalam hadis ini menunjukkan kesederhanaan orang-orang masyarakat Madinah gitu. Bubaran salat Jumat dikasih sedekah ya, dikasih makan ya dengan makanan apa adanya, itu sayuran campur dengan tepung. Hadis yang selanjutnya, an Ummi Hani'in, daripada Ummi Hani Khitamata binti Abi Thalib radhiyallahu anha, qala, Ummi Hani berkata, ataitu, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi, pada waktu terbukanya kota Mekah. Nah, menangnya sahabat, Islam sudah jaya sehingga kota Mekah pun terbuka, Pak. Jadi yaumul fath ini panjang sejarahnya ya, di antara singkatnya Nabi itu kan sudah hijrah ke Madinah, karena waktu di Mekah dia sempat dimusuhi, bahkan mau disembelih ya, sehingga sahabat-sahabat pada hijrah ke Madinah. Maka agak berat, perjuangan Mekah berat pada waktu itu. Kalau sekarang udah enak sudah, waktu berat, sehingga Nabi buat tim mukim, buat amalan, buat kerja dakwah ya, buat strategis Islam perjuangan di Madinah, markas orang Islam di Madinah waktu itu. Dan singkat cerita, akhirnya Mekah terbuka lagi, tunduk kepada sahabat-sahabat. Nah, Nabi datang lagi haji umroh ke Mekah dalam keadaan aman ya, haji umroh ke Mekah dalam keadaan aman. Kan haji ini harus di Mekah ya, harus di Mekah syariatnya. Maka waktu itu udah tinggal di Madinah, Nabi pulang kampung itu adalah waktu haji dan umroh ya, karena kampung kelahirannya kan Mekah. Jadi ada di dalam hadis itu yaumul fath ini, hari terbukanya lagi kota Mekah untuk para sahabat. Mekah ini tunduk, ditaklukkan lagi
oleh sahabat-sahabat Nabi ya sampai sekarang. Jadi kata Ummi Hani, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya waktu hari pembukaan kemenangan ya Yaumul Fathi. Wa huwa, dan waktu itu yaktasilu, Nabi sedang mandi. Saya datang, Nabi sedang mandi gitu Pak ya. Wa Fatimatu, dan Fatimah ini putrinya berarti, tasturuhu, menutupi Rasulullah SAW karena lagi mandi, disatirin langsung. Karena ada orang lain, wanita lain datang. Kalau zaman sekarang ya kita lagi mandi pun datang kamu aman, kita di kamar mandi ya Pak. Kamar mandi setiap rumah, di dalam kamar. Kalau enggak, orang-orang dulu kadang kamar mandi di luar, sekarang pun masih banyak kalau di daerah-daerah tuh kamar mandi tutup aja ya, tutup kadang segini tingginya kelihatan kepalanya ya. Kalau di kampung-kampung masih banyak ya, kampung saya juga di Aceh sebagian masih seperti itu ya, kamar mandi di luar sebagainya, apalagi zaman Rasulullah itu kan. Jadi aku datang pada Nabi SAW sedang mandi, dan Fatimah langsung menutupin buat satir. Walaupun sebelumnya sudah ada satir, tapi biar lebih itu lagi. Maka Ummi Hani ini fasalam tuh, aku ucap salam kepada Nabi ya. Aku ucap salam kepada Nabi. Jadi dari hadis ini boleh juga wanita ucap salam kepada laki-laki. Ya, fasalam tuh maka aku ucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak apa-apa kalau dikhawatirkan tidak ada fitnah. Nah ini lagi mandi salah bukan fitnah ya. Yang tidak ada fitnah yang pertama, di sisi Rasulullah SAW ada keluarganya ya. Siapa itu? Fatimah lagi di situ juga ya. Jadi wanita boleh juga ucap salam ketika kepada laki-laki ketika dirasa aman daripada fitnah. Itu yang pertama, daripada kesimpulan di sini ya. Yang kedua, boleh salam kepada orang mandi itu boleh Pak. Boleh, hukumnya boleh Bu. Kita nggak bilang sunnah ya, boleh kalau mengucap salam boleh. Tapi kalau memang mandinya, sebagaimana memperinci mandinya itu ya tidak di WC. Kalau di WC kan dia juga nggak bisa jawab salam karena ada WC ya, ada toilet. Mandinya di kolam renang, mandinya memang di tempat pemandian biasa. Kalau saya dulu pernah ke Dieng sana, Dieng itu Magelang, dekat Magelang Dieng. Wonosobo itu kan, ya Wonosobo. Itu masuk kampung itu kadang ada mereka itu ada tempat pemandian, bukan tempat buang air, memang khusus mandi Pak. Ya, jadi tempat-tempat yang disediakan khusus mandi. Kalau buang air di situ nggak boleh. Nanti ada dua tempat, ada tempat buang air, ada tempat mandi gitu. Jadi tempat mandi itu memang khusus mandi, ya itu boleh ucap salam tuh, dan dia pun boleh jawab salam. Gitu, boleh dia jawab salam karena itu bukan tempat buang air, memang tempat khusus buat mandi, seperti di kolam renang. Ya. Kadang kan kalau di sebagian rumah juga kadang ada rumah ini ya ada toiletnya, ada WC-nya, ada ya sekaligus mandi cuma satu. Kadang ada juga orang buat rumah kadang khusus buat mandian ya nggak ada toiletnya gitu Pak, khusus tempat mandi. Itu di situ ya boleh dia ucap salam ya, boleh dia jawab salam gitu. Bahkan sebagian ulama berfatwa kalau memang itu namanya hamam, tempat pemandian air panas misalnya, jadi kalau memang khusus tempat mandi, dia boleh dia sambil mandi sambil ngaji pun dia boleh, karena itu bukan toilet ya, bukan toilet walaupun tertutup, bukan toilet tapi tempat mandi. Seperti orang sambil mandi di kolam renang boleh dia mandi di pemandian misalnya boleh. Maka ini kita artikan Nabi nggak buang air di situ, memang khusus mandi beliau, ambil air beberapa ember mandi di situ ya. Jadi saya ucap salam, jadi boleh. Hukum fikihnya dari hadis ini diantaranya boleh ucap salam kepada orang yang lagi mandi ya, mandi di sungai, besar lagi di sungai sana, di kampung-kampung di kolam renang nggak apa-apa, kita pun boleh menjawab. Tapi kalau di WC boleh tahu kawan kita di WC assalamualaikum ya jangan begitu ya kan, dia pun bingung nggak bisa jawab salam ini karena lagi di toilet ya, mandinya di toilet ya. Kemudian hikmahnya
ya, yang tersirat juga di dalam hadis ini, sunnah menutup pandangan orang lain, ya, pandangan orang lain, ya, kepada kita tutup langsung, kita sekat. Kita lagi buka baju ini, tiba-tiba datang kawan, datang kamu, langsung tutup pakai baju, ya, ini lagi Nabi, lagi Nabi, datang orang, langsung Fatimah buru-buru, wa Fatimah tu, dan Fatimah tasturuhu, menutupin Nabi. Nah, ada tamu ini, kan, langsung tutupin. Jadi kita lagi mandi, kita lagi, ya, lagi di rumah, lagi misalnya buka baju, sarungan doang, kadang-kadang gerah dan sebagainya, tiba-tiba datang tamu, ya, atau datang kelihatan, ya, langsung sunnah kita menutupin pandangan orang lain, ya, ketika mandi ataupun apalagi ketika mandi, apalagi ataupun waktu, ya, tidak mandi itu, karena walaupun dada ini bukan aurat, bagi laki-laki dada ini bukan aurat, ya, tapi sebagai adab seperti itu. Masyaallah. Kemudian hadis selanjutnya lagi, hadis ketiga, ya, An Asma binti Yazid, daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, marra alaina nabi, Nabi melewatin kami, ya, Nabi melewatin kami fi niswatin, di dalam kelompok daripada wanita, di dalam kelompok wanita-wanita, dalam kumpulan wanita-wanita itulah Nabi lewat. Fasallama alaina, maka kata Asma, Nabi ucap salam kepada kami, ya, jadi ada dalilnya, ya, orang-orang, berarti kan orang lain ini, orang-orang lagi kumpul, ya, ibu-ibu, baik di dalam majelis ibu-ibu atau ibu-ibu lagi kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, kita ucap salam boleh, ya, tapi tetap batasannya selagi tidak ada fitnah. Dan insyaallah, ya, kalau rame itu tidak ada fitnah, ya. Fitnah seketika itu, gitu. Kalau fitnah masalah nanti lagi akhirnya terkesan, hatinya itu beda lagi, Pak. Tapi fitnah ketika itu aman, ya, karena amannya apa? Amannya lagi rame-rame, mereka kira rame mau ngapain, nggak ada kesempatan. Kalau mau maksiat pun nggak ada kesempatan, ya, begitu. Jadi apa namanya, tidak ada fitnah ketika kita rame-rame diucapin salam, atau mereka lagi rame-rame kita ucapkan salam. Marra fil masjid, Nabi lewat di masjid suatu hari. Jadi waktu mau ke masjid, Nabi suatu hari lewat. Wa usbatun min nisa'i qu'udun, dan ada wanita-wanita ini lagi duduk-duduk. Jadi ternyata dari hadis ini, wanita duduk-duduk nongkrong tuh di masyarakat Nabi juga ada, gitu, Pak. Mungkin cuma beda ini aja, beda pembahasan, gitu. Kalau mereka duduk-duduk mungkin bahas ilmu, bahas iman, bahas amal. Kalau wanita-wanita saya duduk-duduk ngerumpi itu kan, bahas nyayur apa hari ini, nyayur tempe, jangan nyayur apa, nyayur tahu, kan, dari sayuran nanti pindah pembahasan, gitu, pindah nyeritain pemerintah gimana, Pak Prabowo gimana, sehat-sehat alhamdulillah, dan cerita lagi pindah, nanti lama-lama cerita keluarga, ceritain tetangga, gitu. Jadi itu kalau duduknya itu, ya, nongkrongnya itu, ya, duduk itu ada. Sahabat juga dulu sering duduk bareng-bareng. Dalam keterangan lain itu, ya, apa namanya, Ibnu Abu Rawahah itu sering, ayo kumpul-kumpul sini, duduk-duduk kita bicara muhaddisul iman, kita bicara iman. Jadi duduk-duduk bicara iman itu ada, yang beda. Jadi suasana duduknya itu wanita-wanita Madinah juga sering duduk-duduk. Jadi Nabi lewat, ya, hadis ini menjadi Nabi lewat, Nabi ketemu wanita-wanita usbatun minan nisa, segolongan wanita lagi qudun, duduk-duduk, ya. Ya, duduk mereka. Cuma yang dibahas insyaallah kalau sahabat itu yang dibahas bukanlah ngerumpi, bukanlah aib orang lain, insyaallah yang dibahas kebaikan itu. Fa'al wa biyadihi bitaslimi, maka Nabi mengisyaratkan tangannya, Pak. Isyarat tangannya, ya, bitaslimi dengan ucap salam, ya. Jadi di sini hukum fikihnya, ya,
Pertama, boleh salam kepada kumpulan wanita selagi tidak ada fitnah, tetap karena sesuai dengan judul bab tadi. Yang kedua, ketika dibutuhkan salam dengan isyarat tangan, ya Nabi memberikan isyarat tangan, ya kan, maka boleh Pak, hanya saja harus ada salamnya, karena kalau tidak ada salamnya, tidak ada ucapan salamnya, ini kita seperti kebiasaan Yahudi Nasrani yang ucap salam ini dengan simbol-simbol tangan, ya kan, woi apa kabar, itu apa ya, itu. Jadi kalau boleh kita pakai tangan, tapi kita assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak Di, assalamualaikum, nah gitu boleh. Jangan cuma kita isyarat tangan, baik begini, ya kan, gitu, ya kan, atau gimana gitu kan. Kalau zaman pemilu gimana? Nah, itu. Jadi itu kebiasaan. Tidak ada ini juga, tidak ada manfaatnya, tidak ada doa. Kalau salam kan ada doa. Maka boleh kita kalau dibutuhkan untuk isyarat, kadang orang nggak ngelihat, assalamualaikum nggak jadi ngelihat gitu kan, assalamualaikum jadi ngelihat gitu. Jadi dibutuhkan isyarat tangan, maka dia harus menggabungkan antara ucap salam dan isyarat. Ya, jangan isyarat saja tapi nggak ada salam, ya. Isyarat saja tapi tidak ada salam, jangan. Nanti kita jadi biasa sapaan ya yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka menggunakan simbol-simbol tangan, ya, untuk menegur, untuk bersapa gitu. Ada artinya bagi mereka yang membuat, ya kan? Ada artinya gitu. Hanya saja kita nggak tahu apa artinya, ya kan? Apa artinya begini, ya tahu kita kan ada semua. Apa artinya begini, ada orang gitu. Ya, bahkan ada anak-anak itu orang gini apa gitu kan. Saya sendiri nggak paham, ada anak itu gara-gara gini berantem loh. Kenapa dia giniin saya Pak Ustaz? Emang apa urusan dia giniin Allah marah gitu kan. Saya ingin tahu ya apa maknanya ini. Saya diremehin Pak Ustaz begini nih. Oh gitu, remehin. Ada yang begini. Gara-gara segini doang berantem dia. Kenapa berantem dia, bully saya Pak Ustaz, dia gini-giniin saya. Memang apa artinya gini? Ustaz nggak paham ini dan kita orang tanya. Ya gini nih nantang ini Pak Ustaz, ngece gitu. Oh gitu. Jadi ada gitu. Jadi kalau seandainya kita perlu isyarat tangan, sebutinlah dengan salam sehingga kita tidak tasyabuh, tidak sama dengan mereka Yahudi Nasrani yang biasa menggunakan tangan ini sebagai isyarat, sebagai kode-kode gitu kan. Kalau pemilu gini ya kan, dengan nomor 2 nih, ya, nomor 2 siapa, Prabowo apa gitu, lupa kan, gitu kan. Insyaallah. Jadi ada yang tanya Pak mengenai judul bab ini, insyaallah. Ini kita direkam nih sama Pak Arif nih, ya masuk. Yang mendengar mudah-mudahan dapat hidayah, istiqomah ngaji, ya kan, dengar kebaikan, bisa amal, manfaat hidupnya dengan dengar ngaji. Ada yang tanya, monggo silakan. Ada. Jadi ini pentingnya kita, ya kan, mengaji sehingga kita tahu hukum-hukum agama, tahu kita tentang aturan-aturan syariat. Ternyata di dalam salam pun diatur begini, iya diatur Pak gitu kan. Dan ada contoh-contohnya. Inilah kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab hadis yang di sini menjelaskan dalil-dalil, ya, perbuatan Nabi, ucapan Rasulullah SAW, ya, ditulis di sini dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis, sehingga kita baru nanti dari dalil itu ada hukum fikihnya seperti tadi, ya kan. Nabi ternyata mau ke masjid ngelewatin kelompok wanita, maka Nabi ucap salam dengan tangannya, dengan isyarat dan ucapan salam. Itu kan bentuk lafaz tekstual hadisnya, tapi hukum fikihnya gimana? Nah, di situlah baru ulama fikih bermain Pak, mengambil istinbat namanya. Istanbato yastanbitu,
mengambil dalil dari perbuatan ini. Dalilnya apa? Boleh ucap salam kepada wanita walaupun wanita lain itu selagi tidak ada fitnah. Kalau ada kata-kata tidak ada fitnah karena mereka rombongan, insya Allah di saat itu kalau kita ucap salam tidak ada fitnah, ya tidak ada kesempatan untuk yang lain gitu. Oh di sini Nabi mengeluarkan memberikan isyarah, berarti boleh isyarah. Itu kata-kata boleh itu kan keputusan hukum fikih boleh. Hanya saja di sini ada kata-kata bitaslimi, berisyarah dengan tangan dan juga ucap salam. Nabi nggak isyarah doang, karena kalau isyarah doang ya nanti kita tasabuh kepada yang lain. Tasabuh ini menyerupai cara-cara selain Islam ya, yang suka memberikan isyarah-isyarah dengan tangan, dengan apa gitu, dengan kode-kode, tapi kita ini ada salamnya sehingga ada mengandung doa gitu. Itu berlaku nggak di masjid aja kan? Hah? Nah, berlakunya nggak hanya di masjid ya? Iya, nggak hanya di masjid, ya, di mana saja ya. Nabi sendiri nih waktu mau ke masjid ngelewat tuh kan, ngelewatin kelompok gitu. Nah, jadi boleh Pak, di mana aja gitu. Penting lihatlah keadaan. Oh ini nggak cocok nih salam nih nampaknya, karena kita lebih peka hati kita ketika oh ini nggak cocok salam nih, lagi sendiri cantik lagi diucapin salam berarti ya merembet kemana-mana ya. Karena ada satu hadis ya, pandangan aja itu harus kita jaga Pak, jangan ucapan. Jadi pandangan itu harus kita jaga, karena kadang sekali pandang itu seperti sahmun masmumun, seperti anak panah yang diracun. Anak panah itu dilumuri racun, begitu kena badan itu nanti dia reaksi loh, racun tuh reaksi bisa menggigil loh. Begitu juga begitu mandang tuh, sekali mandang reaksi loh, cantik dan reaksi gerak tuh. Jadi kan dalam satu hadis begitu kan, anak panah itu pandangan itu seperti sahmun, seperti anak panah yang dilumurin racun ya kan, itu dari seperti anak panah yang dilumuri racun. Maknanya apa? Saya ngaji di sini ya dengan guru saya, diterangkan sama beliau begitu. Jadi anak panah ini kalau dia nggak diracun biasa dia itu biasa sakit, tapi kalau diracun, direndam sama racun ya, dikasih getah apa, diracun, dikasih apa, nanti begitu dipanah masuk langsung demam itu, karena dia reaksi bukan di situ saja, merembet kemana-mana racunnya, bisa mati. Maka kata beliau sekali pandang tuh merembet itu dari pandangan itu merembet. Ayu cantik, masya Allah, rambutnya terurai, masya Allah, hidungnya mancung, jadi merembet itu dari pandangan. Maka kalau kita ucap salam juga ya kalau bisa kita udah ibu ini assalamualaikum, salam Ustaz, wassalamualaikum, itu nah takutnya beracun gitu. Jadi kalau mengkhawatirkan fitnah bahkan nggak usah ucap salam. Tapi kalau seandainya tidak mengkhawatirkan fitnah boleh ucap salam gitu, ucap salam saja, pandangannya nggak usah gitu kan, pandangannya usah. Karena kadang dalam kelompok wanita 10 orang kan dari Ustaz boleh 10 orang tuh udah aman fitnah, tetap kalau bisa tunduk pandangan. Karena dari 10 orang tuh ketika kita ucap salam sambil memandang kadang bisa ada pandangan yang beracun, jadi merembetnya ke hati, ke pikiran dan sebagainya gitu. Pandangan, jadi bermula dari pandangan ya, dari bermula dari pandangan. Jatuh cinta karena pandangan, kata orang. Kalau nggak mandang, orang buta itu kan dia nggak tahu isinya cantik, isinya jelek ya, nggak tahu ya. Jadi saya punya kawan tuh, dia hafiz Quran, Pak, buta, Allah. Nah, namanya Ustaz Azhar, dia ngaji itu ditalkin, yang dia buta ya, ini alif lam mim sama gurunya, dia hafal tuh alif lam mim. So,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dihafal, hafal ya. Kalau ketemu saya itu jangan bilang saya hafiz ya, loh tahu antum ini ya, tahu ada di tangan itu ya, hafiz ya, betul, nggak salah, tepat Ustaz 100% saya bilang. Dari orang ngobrol gimana kabar, habis Quran itu ya, habis Quran. Jadi kalau dia ke kamar mandi itu, satu masjid ke kamar mandi, dia tahu mana WC gitu, udah hitungan langkah mungkin ya. Saya juga nggak nanya kok tahu gitu ya, takut dia sensitif ya, tapi kawan ya. Jadi waktu mau nikah tuh dijodohin ya, mau nikah mau jodohin siap, nggak pakai acara cantik enggak dan sebagainya, nggak perlu gitu ya kan, cantik apa enggak itu sama aja begitu ya, karena dia nggak bisa melihat lah ya, nggak bisa melihat mau cantik mau hitam mau pesek mau mancung, nggak perlu begitu ya kan, karena dia tidak ada pandangan gitu, jadi aman ya hidupnya, mukanya bersih Pak, habis Qurannya bersih, kita habis Quran juga kadang mukanya kurang bersih, sering terlihat Allah ya. Kita di di jalan bisa tunduk pandangan, kadang di handphone nggak bisa tunduk pandangan. Di handphone yang kita lihat baik pun kadang ada seliweran iklan yang nggak benar gitu. Jadi beliau itu namanya Ustaz Adhar, sekarang jadi guru tahfiz di Banda Aceh sana ya, dulu tahfiz di Banda Aceh, santrinya banyak nunggu kelas sudah tahfiz Quran 30 juz ya, malah kuat tuh hafalannya kuat, walaupun dia nggak lama ngapalnya tuh, karena apa, ditalkin tadi, ditalkin ya, Insyaallah. Jadi mudah-mudahan berkah taklim kita begini, manfaat buat kita, istiqomah, berkahin hidup, diberkahin keluarga kita ya, diberkahin apa-apa yang Allah kasih, apa saja yang dikasih banyak ya, kasih duit, kasih tanah, kasih rumah, kasih istri, kasih tanah, kasih apa aja. Makanya ada doa, Allahumma barik lana fi ma a'taitana, ya Allah berkahilah atas apa-apa yang, perkara apa saja yang Kau telah berikan kepada kami ya. Ada doa Allah barik lana fi ma razaqtana juga ada kan, itu termasuk doa mau makan ya Allah ya, berkahilah apa-apa yang Kau telah beri rezeki kepada kami, apa saja makanan yang telah diberikan rezeki kepada kita, minuman berkah. Maka bagi ini mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomah taklim. Kalau nggak ada yang tanya kita tutup ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini ya diberkahi sama Allah taala, yang tidak hadir juga yang dengar ngaji ya Allah kasih berkahi di mana saja yang berada. Cukup insyaallah, cukup Pak ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.